kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang saya hormati Ketua Demokrat beserta jajarannya, yang saya hormati sealumni saya dari Universitas Kristen Paulus Indonesia Makassar, ya. Yang saya hormati Pak Pendeta telah memberikan harapan-harapan berkah kepada kami. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Sebetulnya banyak di sini yang seperti Pak Ivan ini bukan orang baru. Pak Clara juga, ya. Pak Clara, ya. Pak Pangga, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pamula kadang pulau kita, tabe lau kolona, kupu ambe, kupu indo, kupu kakak, kupu adi, yang asana bati ulang terampak te. Pertama-tama, saya tetap mengajak kepada kita untuk selalu menganjurkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bisa pikir umur nabi kidale. Kita diberikan pemikiran-pemikiran yang sehat untuk mengikuti suatu proses kehidupan di muka bumi ini dalam menentukan kebaikan dan keburukan yang akan kita lalui. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum lanjut nakapang, saya lebih memperkenalkan diri saya secara terinci bahwa aku orang Toraja mengakui saya sebagai putra Toraja atau tidak, saya tetap orang Toraja. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Karena darah daging yang mengalir di dalam tubuh saya ini adalah darahnya orang Toraja. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Saya memang dilahirkan dari rahim ibu saya. Tapi semenjak saya dilahirkan, waktu itu ibu saya tidak punya air susu. Saya lahir di Buntu Toriado, perbatasan Toraja dan Luwu. Saya dititipkanlah kepada keluarga Toraja saya, sehingga saya menetek dan saya dibesarkan sampai umur 6 tahun. Ada saudara saya di Toraja Utara jadi anggota DPR dari fraksi Golkar, ya. Saya menetek di istri Macane dan Duro 4. Setelah kelas 1 SD sampai kelas 4, saya diambil orang tua saya, dibawa dari Toraja ke Palopo. Kemudian saya dititip di orang China lagi. Nanti naik kelas 4, karena mabata-bata dulu karena kapan sih di Birambongi, diambillah orang tua saya, baru ditamatkan sampai SD, SMP, dan SMA di Kota Palopo. S1 saya di Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Sipil. S2 saya, sama disampaikan tadi, saya dari jurusan Fakultas Hukum di Universitas Kristen Paulus Indonesia Makassar. Kenapa saya kuliah di sana dulu? Karena hampir rata-rata keluarga saya jadi rektor dan jadi dosen. Ya, jadi denduka ya nepotisme nasi, karena kita mencari keluarga. Ya, sampai saya kuliah di sana. Hidup keberagaman di dalam diri saya adalah soal biasa. Karena kalau berbicara tentang perbedaan, tentang suku, tentang agama, saya selalu kadangkala tidak bisa ngomong. Karena bani sirodukana, saya tidak bisa menghindari hal demikian. Karena itulah jalan-jalan Tuhan yang diberikan kepada saya, bahwa cakap mangka kejaji ko dan keluargamu Kristen dan keluargamu salah, dan kau berada pada posisi itu. Sehingga kalau berbicara begitu, saya tidak mampu. Tetapi
Saya memperlihatkan di dalam aktivitas saya. Saya mau jadi bupati dulu sudah 9 tahun. Saya perlihatkan itu. Bahkan saya pernah sampaikan Pak saudara saya Pak Kalapiku bahwa tongang kung samane jo bupati Toraja Utara. Tapi persoalan-persoalan begini, utalu siapa kung kapan? Ya. Ngaku apa tuh Pak Bupati lu? Ngaku. Ya aku jong nabela ya tuh gereja jo Toraja Utara tak punya sertifikat kengasan. Tapi kalau saya, semua gereja di lu saya sudah sertifikatkan semua. Untuk memberikan hak dasar kepemilikan rumah ibadah ini. Nah, mah gampang ya tuh, aku buka utama. Masian juga piku garagai, ya. Tapi dia pamesa tak ambil. Ya. Saya sudah 9 tahun jadi bupati. Setelah 2 tahun saya diangkat periode pertama jadi bupati. Saya telah memberikan insentif atau gaji kepada guru sekolah minggu. Jo Toraja Utara tak apa. Yakin bukan ini Toraja tak apa. Saya sudah 7 tahun. Artinya apa? 7 tahun yang lalu tidak pernah berpikir mau jadi wakil gubernur. Kalau baru 1 tahun yang lalu saya kasih, orang bisa bilang, hadiri kapangan tuh, lah mau jadi wakil gubernur. Saya 7 tahun yang lalu. Ya. Kenapa? Karena saya berpikir, untuk apa saya bantu gereja, untuk apa saya bantu masjid, untuk apa saya bantu pura. Kalau orang yang mengisi ini tidak baik, rumah ibadah itu harus diisi dengan orang yang baik, orang yang mengakui keberagaman dan mau menciptakan ketenangan di Sulawesi Selatan. Makanya saya bikin. Kalau kegiatan-kegiatan saya di masa DPR, saya sebetulnya tidak pernah bilang-bilang ini. Tapi Pak Paulus, mantan anggota DPR dari Golkar, PDIP, selalu bilang-bilang. Dulu waktu saya jadi wakil ketua DPR di Palopo, keluar perda tidak boleh memelihara babi. Saya wakil ketua. Saya lobby akhirnya perda itu dicabut. Saya bilang bahwa kenapa kita mau larang? Kecuali mengganggu atau di tanahnya bapak dia bangun, itu tidak boleh. Kalau di haknya silakan. Coba sisa mau diatur supaya tidak mengganggu dengan keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga yang lain. Dan syukur itu tercabut. Banyak kegiatan-kegiatan saya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari ini saya datang sama kita. Sangat usiar aku. Saya hanya datang meminta terima kasih kepada kita. Minta terima kasih apa? Minta terima kasih karena kita telah membantu saya di awal perjalanan politik kami, yaitu Pesta Demokrasi. Kami ada 4 calon, tapi berbeda dengan 3 yang calon dan kami. Kami kasihan ini menggunakan calon independen, tidak menggunakan partai. Sekalipun Partai Demokrat mendukung kami dan saya angkat topi terhadap Partai Demokrat. Partai yang tidak bisa goyang di mata kami, yang tidak mudah kita raih karena sampai pimpinan pusat, dan tidak teriming-iming dengan yang namanya mahar partai. Sehingga saya angkat topi dan menjadi tanggung jawab saya di 24 kabupaten untuk Partai Demokrat. Karena itulah perintah Pak Ihsan Yassin-Limpo. Kita malu kalau kursi Partai Demokrat masih sama dengan pada saat kita didukung. Oleh itu, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami ini menggunakan partai. Banyak yang membantu saya dulu di Toraja. Tanpa KTP-nya Toraja, saya tidak bisa masuk barangkali. Saya banyak sekali dibantu oleh Pak Ipan, Pak Clara dalam pengumpulan KTP yang dulu di sini. Syarat pengusulan calon independen untuk calon gubernur sebanyak 480.000 lebih. KTP yang kami kumpul 1.932.000. Lagi 68.000 cukup 2 juta. Ternyata Pak, wajib pilih Sulawesi Selatan sekarang hanya 5.900.000 penetapan KPU kemarin.
5.900.000. Kebiasaannya di Sulawesi Selatan, wajib pilih yang masuk paling tinggi 80%, rata-rata 70%. Kalau dikali 70% hanya 4.400.000. Kalau dikali 80%, 4.800.000. 4 calon, 4.800.000 yang masuk. Yang nanti mengalai 1.800.000, ia mau kapan dapat tahu? Nah, KTP ku 1.900.000. Tapi saya sadar bersama Pak Ihsan bahwa mustahil kita digoyang oleh orang kalau perolehan suara kita tidak di atas dari yang lain. Itulah berkali prinsip-prinsipnya. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga saya datang meminta terima kasih di sini. Sehingga saya terima kasih kepada keluarga saya di Toraja dan Toraja Utama. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya saya tidak masuk begitu saja. Saya selalu memotret diri saya. Karena Sulawesi Selatan ini adalah tempat sumber daya manusianya yang banyak, tempatnya orang-orang pintar, tempatnya orang berpangkat, tempatnya orang berilmu. Kita mau masuk membawa pemerintahan, maka kita harus selalu mengoreksi diri kita. Layakkah saya jadi pemimpin di Sulsel? Layak dari sisi apa? Dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi moral. Itulah prinsipnya pilkada. Artinya apa? Ia pinapa tahu akhirnya dasar suara. Sejele-jelenya Pak Ihsan di Goa, patalo kapang apa anak atau dia menjadi bupati. Sejele-jele naduka di ka aku teh nasa bupati lu siapa 2 periode patalo duka na kapang mesa suara. Itulah dasar suara Bapak Ibu yang saya muliakan. Selain perolehannya KTP tadi. Sekarang kita berhitung untuk memburu 1,8 juta. Goa wajib pilihnya hari ini 500.000 lebih. Kita ambil 500 saja. Pak Sahrul dulu selalu 80%. Dah umur 80%, 70 bangun persen. Bengi Pak Ihsan Sola Andi Caka. Kali 500, 7 kali 5, 35, 3.350. Itulah dasarnya Pak Ihsan ngasih limpo 350 suara untuk meraih pemilihan gubernur. Untuk memburu 1,8. Ternyata Tuhan memberikan jalan yang baik kepada kami. Ini saya di Tomangkasa Tama. Dulu Pak Sahrul selamanya 80% di sini. Kali ini kasihlah saja kami dari 310 pamunang-munang duka bukan di Kende, Toraja Utara. Itulah dasar-dasar kemenangan kita. Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai orang Toraja, yang menggugah hati saya satu. Saya ditanya Pak Petrus di Negandeng kemarin, Andi Caka, akhirnya dia kumangka, jauh mikila lepe tahu Toraja Utara, jadi kepala dinas, ya, aku siap. Tapi para lu nama bicara, aku cari tanggung, ya. Bahwa ialah ketua temote, ya ke kepala dinas, nah orang Toraja Utara di atas 2, kepala bironya banyak. Bahkan baru-baru lagi ini PLT-nya Pak Toto, mantan Bupati Toraja Utara, PLT Sekda Provinsi. Dibanding lu raya, enang tak bisa leto, enang tak jadi kepala dinas juga. Hari ini ada pertanyaan, kenapa Toraja Utara diperhatikan Pak Sahrul? Karena Toraja Utara memperlihatkan kekompakan dan persatuan ke Pak Sahrul 80%. Waktu itu. Jangan sampai periode ini, ya, saya berharap kepada kita Toraja Utara bersatu 80%. Amin. Terserah. Cari yang ada dasar. Yang nanti ada dasar minapata itu yoker. Ya. Ini barangkali. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya muliakan. Pasti saya di mana-mana pergi, tidak ada hari nak anak tani nak tahu. Andi Caka lah patalosia kira kate. Tak kami kimuregio nang tahu lah ditahu. Oh kepada pasya kisah mana.
tak edu karakula tama kita aku tahu. Iya. Nah sama pindu dulu kamu jadi bupati tende. Selamanya kalah survei tapi menang saya. Iya. Saya jadi bupati ini 2 periode di Luwu, hampir semua anak-anak kecil kenal dengan saya. Karena saya sembarang di mana duduk. Iya. Tadi malam teman-teman Demokrat, saya duduk minum-minum saraba di lapangan Bakti Toraja Utara. Iya. Nah, maka laluilah dengan santai, ya, yang tidak ada apa-apa. Jangan bikin beban di dalam diri kita. Sama halnya saya sampaikan keluarga-keluarga saya di Utara, Lu Timur. Ya kedeng kumbati kinde mau berkelahi, inala sigaga kung gara-gara jo aku mesa, jo toleng mesa. Maka saya secara pribadi jangan tusuk saya, pilih dia. Tapi ingat, jangan berkelahi. Saya tidak mau naik jadi gubernur dimulai dari pertentangan yang ada. Tapi seorang pemimpin harus mencari jalan-jalan keluar ketenangan, ketentraman di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Bukan hanya mementingkan diri sendiri demi untuk dirinya dia naik. Dan itu saya buktikan di Kabupaten Luwu selama saya jadi bupati. Kalau di Toraja Utara ini saya memerintah satu warga, Pak. Ya. Paling saya kalau di Toraja ini jalan dari tongkonan ke tongkonan, menghubungi pendeta, selesai. Tapi kalau di Luwu semua suku ada, semua agama ada. Ya. Mau Jawa, mau Bali, ya, mau Sumatera, mau Irian, ada semua. Saya harus hadapi. Bukan di bawah hanya agama Islam, Kristen, Hindu. Ya, aliran kepercayaan ada juga. Saya terima Konfusius, ada juga. Ya. Jadi biasalah di dalam keberagaman, di dalam kehidupan kesehari-harian saya. Belum lagi semenjak kelas 1 SD saya hidup di rumahnya orang Chinese. Ya. Ini barangkali Bapak yang terpatri di diri saya. Ingat, Sulawesi Selatan ini adalah tanah yang mulia. Jadi harus dipimpin oleh orang yang mulia juga. Dan kemuliaan seorang pemimpin kalau di dalam dirinya itu terpatri terhadap 4 hal. Pertama adalah pemimpin Sulawesi Selatan ke depan akan bagus. Sulawesi Selatan ke depan ini kalau pemimpin itu tidak silau dengan harta benda. Kapan pemimpin silau dengan harta benda, jangan pernah berpikir dia akan korupsi, dia akan apa. Pemimpin tidak boleh tuli dari informasi masyarakat yang ada. Makanya seorang pemimpin harus turun sampai ke pelosok-pelosok. Di dalam visi misi kami, kalau kami tidak lanjutkan, salah satu yang dipertanyakan orang adalah bantuan pendidikan 1,5 triliun per tahun. Kenapa kami pada pendidikan sangat mendasar? Karena kami menganggap bahwa dengan pendidikan inilah dapat merubah orang dari yang tidak baik menjadi baik. Ada juga rumah produktif per kecamatan kami bikin ini sama dengan puskesmas. Ini untuk mengurangi pengangguran. Isinya tenaga-tenaga profesional lokal yang ada di dalam. Kami sekolahkan. Mau sampai kemana yang penting sesuai dengan sumber daya alam daerah. Satu lagi, tadi di beberapa tempat ternyata sering orang tanyakan kepada saya tentang wisata Toraja. Ya. Bagaimana dengan wisata Toraja? Saya adakah programnya di Caka wisata Toraja? Saya bilang ada. Kalau kami hanya membagi 3 wisata di Sulawesi Selatan ini. Zona Toraja, zona Selayar, dan zona Makassar. Ya. Apa kabupaten lain tidak dibangun? Tidak. Mana contohnya? Toraja. Toraja ini tidak bisa berkembang pariwisatanya kalau hanya mengandalkan begini-begini saja. Karena di Toraja hanya satu wisatanya, yaitu wisata budaya. Yang nata emi rambu Solo inde, tak ada kamu kapan wisatawan rambu. Olehnya itu harus didukung oleh kabupaten lain, didukung oleh Palopo baharinya, didukung oleh Endrekang, Luwu Timur alamnya. Sehingga sama dengan Bali. Bisa ditolak ke Bali, laut, budaya, ada semua. Begini juga kita mau bikin untuk Toraja Utara. Toraja. Di Toraja ini kita tidak bisa tinggalkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Olehnya itu, saya dengan Pak Kalatiku baru-baru ini menghadap sama Pak Luhut Panjaitan, ya, Menteri Koordinator Maritim, menghadap dengan Pak JK, Wapres,
bagaimana mengembangkan Toraja. Salah satu masalahnya adalah bandara di Toraja tetap kita kembangkan. Kami punya nomor 4. Memang barangkali nomor 4 ini adalah nomor kemenangan. Secara kebetulan anaknya Pak Ihsan 4, saya juga anak saya 4. Ya. Ini barangkali Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekali lagi, selain mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya di sini, lako yang asal nabatikulan terampak teh, sekaligus aku duka sesolah Pak Ihsan menitip diri lako kita, lako keluarga aku. Saya titip diri saya bersama Pak Ihsan kepada keluarga saya, kepada Partai Demokrat, ya, yang betul-betul memberikan dukungan full kepada kami, ya. Partai Berkarya ada juga hari ini, Partai Perindo. Saya menitip diri saya Pak Ihsan untuk dimenangkan di dalam pesta demokrasi ini. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami tidak akan mengecewakan Bapak Ibu di dalam pesta demokrasi ini. Amin. Di mana keyakinan saya satu, karena Pak Ihsan tidak mungkin mempermalukan kakaknya yaitu Pak Sahrul Yassin Limpo. Kenapa Bapak bilang begitu? Pak Sahrul selama 10 tahun ini telah menciptakan ketenangan, membangun Sulawesi Selatan, tercipta keadilan, tercipta stabilitas di Sulawesi Selatan. Kita tidak mau lagi ada pemimpin baru mengkoyak-koyak kebersamaan, keberagaman, ketentraman di Sulawesi Selatan ini. Pak Ihsan tidak akan mempermalukan saudaranya. Saya awali tadi, sekalipun orang Toraja tidak mengakui saya, tapi saya hidup. Saya tidak hidup di muka bumi ini kalau tidak ada orang Toraja yang menyusui saya, maka darah ini mengalir darah Toraja. Saya tidak bisa pungkiri. Biarlah orang Toraja mempungkiri, tapi saya tidak bisa memungkiri. Yang bikin tamat saya di S1 Unhas Teknik Sipil Unhas adalah keluarga saya, yaitu anaknya Pak Rinding atau sampai Todi. Saya tidak tamat di perguruan tinggi kalau bukan keluarga Toraja saya, yaitu Pak Atok sampai Todi. Boleh kita tanya Pak Atok, boleh kita tanya Pak Anang, kenantu sudah pindah ke Pak Rinding, aku tanai. Ya, itulah barangkali sehingga saya betul-betul merasa di Toraja ini adalah bagian yang menjadi perhatian saya di dalam proses pemerintahan. Jika Tuhan memberikan amanah kepada saya bersama Pak Ihsan di masa-masa yang akan datang, tentu dengan bantuan Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekali lagi saya menitip diri saya kepada kita. Semoga Tuhan selalu memberikan bimbingan kepada kita. Amin. Terima kasih. Partai Demokrat tidak tanggung-tanggung. Dia akan berjuang habis dalam perjuangannya, karena pada hari ini diutus dari Dewan Pimpinan Daerah dari provinsi. Kami pingpan cakap tak bisa jauh darimu cakap. Silakan. Kekurangan dan kelebihan penerimaan kami dalam dan di tempat ini, atasnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mana? Tadi kamu ambil? Oh, tidak sah kalau tidak ini lagi. Kasih lagi kami fleksi. Ibu-ibu sini. Satu, dua. Anu tadi. Itu anu sistem.